Halo guys, hari ini kita akan observasi di TK Mutiara Pertiwi. Ikutin kita terus ya. Kami dari Universitas Pamulang ingin mempertanyakan beberapa hal, yaitu yang pertama, siapa sih pendiri TK Mutiara Pertiwi ini? Itu saya, Diana, sama almarhum Bapak Supardi di tahun 2001. Mulai tahun ajaran bermulai 2001-2002. Berapa persen sih Bu peningkatan murid tahun lalu hingga tahun sekarang? Kalau tahun lalu itu sedikit, tapi sekarang alhamdulillah. Tahun lalu itu dari ruang kelas ya, ruang kelas dulu tuh ada 2. Terus masa corona tuh drop, cuma 5 murid. Sampai akhir corona pelan-pelan meningkat. Tahun kemarin itu 2024-25 itu ada 11 murid, enggak, lupa saya, kalau nggak salah sekitar 10, sekarang 15. Nah, itu aja sih. Dan PAUD-nya itu ada di RT 05. Jadi Mutiara Pertiwi ada PAUD-nya, cuma tepatnya di RT 05. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih peran guru dalam membentuk hubungan sosial yang harmonis di antara anak-anaknya? Di pendekatan. Jadi anak-anak itu kita kalau ketika sekolah itu ya kita deketin. Jadi dia itu sama kita tuh seakan-akan kakaknya, temannya. Tapi juga fungsi kita tuh sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah. Ketika dia punya masalah, kita sebagai temannya. Ketika dia senang, gembira, kita jadi temannya. Jadi belajar itu penuh dengan kegembiraan, kesenangan, happy. Apa yang dia mau, ya sejauh itu tidak menyimpang dari fasilitas yang ada, ya kita ikuti. Karena kita menghindari mereka nggak bad mood. Kalau udah dia bad mood, nggak mood, itu untuk anak-anak yang baperan agak ribet menanganinya. Kira-kira itu sih. Jadi kita bikin suasana belajar bermain itu happy, menyenangkan dengan teman-temannya, itu aja sih sebenarnya kuncinya. Jadi kita dia mengadakan pendekatan kepada anak, membuat suasana bermain dan belajar itu yang menyenangkan. Gitu aja. Jurusan apa ya? Kita PGSD Bu. Iya. PGSD ya. Oh ada PGSD ya, saya dengar sempat dengar PGTK. Yang agak adanya PAUD. Nah dulu kan PGTK karena PGSD PAUD. Ya itu aja sih apa namanya. Kaitannya ya masa-masa anak SD itu kelas 1 kelas 2 itu anak dari mana? Cuman kan sekarang kan TK SD itu harus 7 tahun. Iya. Jadi masih ada keterkaitan. Makanya dulu saya ketika saya dikatain suruh ngajar SD, saya nggak mau. Kenapa? Karena kelas 5 kelas 6. Karena itu udah masa Remaja. mulai masa melewati kelas 1 kelas 2 kelas 3 itu menjadi tidak satu makanan kita sehari-hari. Artinya sekolah tinggal aku mereka menjadi kelas 1 kelas 2. Kalau sekarang kelas 1 kelas 2 ya, karena mereka masuk 7 tahun. Kalau dulu kan kalau balik lagi ke tahun 2000, di bawah tahun 2000. Dulu di tahun 2000, di bawah tahun 2000 itu anak masuk SD itu di 5 atau 6 tahun. Sekarang malah 7 tahun. Nah di pertengahan pada 2000 dan 2010 itu rata-rata orang tua murid atau masyarakat memasukkan anaknya ke SD itu 5 tahun. 5 sampai 6 tahun, 5 tahun itu masuk. Akhirnya balik lagi undang-undang itu, jadi mengejar untuk mereka. Jadi makanya 17 tahun terus SMA. Kenapa ya? Tentunya kan di situ kan ada pola pikir yang berbeda. Dari semua psikologi mereka itu membuat undang-undang, membuat kurikulum itu tidak hanya pakar ini aja, tapi pakar psikologi juga. Kenapa? Ternyata kedewasaan itu tidak seimbang dengan usia. Makanya balik lagi ke zaman kita ibu dulu masuk SD 7 tahun atau 8 tahun
kecerdasan, semuanya kecerdasan kedewasaan itu ada di ketika anak itu mulai berumur 20 tahun. Makanya tidak aneh kan di bawah sekarang itu 7 tahun mereka udah dewasa. Belum kayak itu undang-undang keterkaitan